Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu yang penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Apa kabar para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada? Senang sekali bisa kembali membersamai Anda dalam program rutin yang penuh manfaat ini, yaitu konsultasi syariah Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Edisi malam hari ini yaitu Selasa 16 Rabiul Awal 1447 Hijriah bertepatan dengan 9 September 2025 Masehi. Tema kita pada malam hari ini sangat menarik dan sekaligus sangat penting, yaitu bertemakan hukum dan adab buang hajat yang bersumber dari kitab Umdatul Ahkam hadis ke-10, 11, dan 12. Tema ini membahas salah satu adab keseharian seorang muslim, sesuatu yang sering dilakukan namun mungkin seringkali tidak diperhatikan. Padahal Islam mengajarkan kita tentang adab ya dan bagaimana keindahannya. Ya, bahkan mengajarkan kita bagaimana perkara-perkara buang hajat sekalipun. Alhamdulillah telah hadir bersama kita malam hari ini narasumber yang insya Allah akan membimbing kita memperdalam tema ini dengan penjelasan ilmiah dan praktis bersama Ustadz kita, Ustadz Abdul Munzir, LC MAG, Hafizahullah Ta'ala, anggota Komisi Ibadah Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Mari kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa kabar malam hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Insyaallah. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Amin. insyaallah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda bisa mengikuti atau ikut berpartisipasi dalam mengajukan pertanyaan seputar tema atau persoalan ibadah lainnya melalui kolom komentar Zoom atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di nomor 0853 4228 atau 4228 1218, atau bisa melihat flyer yang mungkin sudah disebar oleh panitia atau menekan tombol raise hand untuk bertanya langsung kepada narasumber dalam sesi tanya jawab sebentar insya Allah. Baiklah, sambil menantikan pertanyaan Anda, mari kita terlebih dahulu simak materi pengantar dari Ustadz kita, Ustadz Abdul Munzir. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saya izin sebentar dulu berbalik. Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan para hadirin, ya para peserta konsultasi syariah, ya dalam komisi ibadah malam hari ini, dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tentu perlu kita mensyukurinya. Ya, patah lagi di malam hari ini yang malam yang enak sekali untuk istirahat. Ya, apatah lagi di kota Makassar, ya, dan sekitarnya baru-baru saja diguyur hujan. Setelah beberapa hari sebelumnya kita merasakan panas yang menyengat, ya, yang membuat kita
ya malas untuk keluar rumah. Kali ini ya mungkin kita berada di rumah masing-masing. Ya Allah Subhanahu wa taala menghadirkan ya malam yang dingin. Ya tentu kita mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikmat pada malam hari ini adalah bersama kita mentadabburi hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya khususnya pada kitab Umdatul Ahkam yang dikarang oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ya Hafizahullah Ta'ala, Rahimahullah Ta'ala, yang berisikan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim saja, yang disusun berdasarkan susunan Abwabul Fiqhiyah. Ya, jadi hadis-hadis yang kita bahas kali ini ya tidak diragukan lagi kesahihannya. Ya, ittafaqal ulama ala sihhatihi. Ya, yaitu hadis Bukhari dan hadis Imam Muslim. Eh, Pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan beberapa hadis, yaitu hadis 11, 12, ya tentang beberapa adab, ya beberapa adab dan hukum-hukum yang terkait tentang bersuci taharah. Sekarang kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab dukhulul khala, bab tentang hukum dan adab masuk ke dalam WC, mohon maaf, untuk menyelesaikan hajat kita. Ya, kami izin share eh, screen. Ya, insya Allah pada malam hari ini kita mencoba mengkaji bersama tiga hadis, ya tiga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis yang ke-13, 14, 15. Ya, hadis ini ya merupakan hadis-hadis yang disebutkan di awal bab dukhul khala, bab tentang hukum yang berkaitan tempat kita menyelesaikan hajat kita, qadaul hajah. Hadis yang pertama atau hadis yang ke-13, ya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza dakhala al-khala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam ya al-khala. Al-khala di sini ya artinya tempat ya qadaul hajat, tempat ya membuang hajat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika hendak masuk ya ke tempat ya buang hajat, Rasulullah mengatakan, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, lindungilah aku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya dari kejahatan syaitan dari kalangan laki-laki, wal khaba'ith, dan syaitan dari kalangan perempuan. Ya. Hadis ini, bapak sekalian, diriwayatkan oleh sahabat yang mulia yaitu Anas bin Malik, khadim Rasulillah, pelayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang dimana ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di kota Madinah, ya, Ummu Sulaim, ibu dari Anas bin Malik ini, ya, mendatangi Rasulullah sambil membawa anaknya. Ya, ya Rasulullah, saya wakafkan anak saya ini tuh untuk berkhidmat kepadamu. Ya, dan saat itu Anas bin Malik ya masih berumur 10 tahun. Ya. Dan kelebihan yang lain yang dimiliki oleh sahabat Anas bin Malik ini, bahwa Rasulullah SAW pernah mendoakan, ya, mendoakannya dengan doa Allahumma akthir malahu wa atil umrahu wa barik ma a'taitahu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, panjangkanlah umurnya Anas bin Malik dan ya berikanlah keberkahan untuk hartanya dan perbanyak hartanya. Ya. Dan subhanallah, ya, doa ini baru dirasakan ketika sudah berumur tua oleh Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik meninggal
pada tahun 95 Hijriyah di kota Basra di Irak. Ya, di saat itu umurnya sudah ya, hampir mendekati 100 tahun. Ya, hampir mendekati atau sudah 100 tahun umurnya. Ya, disitulah disadari oleh Anas bin Malik berkat doa Nabi SAW, dan tercatat cucunya banyak sekali. Ya, wa akthir auladahu, ya, berdasarkan hadis Nabi SAW. Ya, kemudian memiliki banyak harta. Dan Anas bin Malik juga banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, dan termasuk 10 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Ada sekitar 2000 lebih hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan, Anas bin Malik meninggal di kota Basrah. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ini, ya, menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kana idza dakhala, ya, walaupun di sini menggunakan fiil madhi, yang tahu bahasa Arab ini akan memahami fiil madhi itu menunjukkan sesuatu yang lampau. Ya, tapi penjelasan para ulama ketika disebutkan kana idza, ya, tidak menunjukkan, ya, hanya satu kali saja dilakukan oleh Nabi, melainkan makna kana idza dakhala atau kana idza fa'ala menunjukkan Nabi SAW sering melakukannya, sering melakukan hal tersebut. Dan Nabi SAW dalam hadis ini ketika masuk ke dalam WC, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Ulama memahami, ya, dari penggalan pertama perkataan Anas bin Malik, kana idza dakhala, menunjukkan bahwa saat Rasulullah SAW masuk ke dalam WC, ya, Nabi SAW membaca doa ini. Sebagian ulama memahami, ya, bahwa Nabi sudah masuk di dalam baru membaca doanya. Sebagian yang lain, ya, di antara ulama ada yang memahami bahwa doa ini, ya, dibaca sebelum masuk ke dalam, ya, tempat yang digunakan untuk buang hajat. Ya, pendapat yang lebih, ya, banyak mengatakan bahwa kana idza arada, maksud dari hadis ini bahwa ketika Nabi hendak masuk, ada niat untuk masuk ke dalam WC untuk menyelesaikan hajatnya, Nabi SAW berdoa. Tapi, ya, ya, tidak menutup kemungkinan juga maknanya ketika Nabi SAW sementara melangkahkan kaki masuk ke dalam WC, ya, atau sudah berada dalam, ya, posisi atau dalam tempat ya, menyelesaikan hajatnya. Nanti kita akan bahas. Doanya oleh Nabi SAW, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi. Allahumma ini asalnya dari kata ya Allah. Mana Allahumma adalah ya Allah, kemudian dileburkan dua kata ini ya dengan lafzul jalalah sehingga terbentuklah kalimat Allahumma. Ya, mimnya ini sebagai badal, ya, sebagai pengganti dari ya yang dihilangkan. Ya, jadi asalnya Allahumma itu adalah ya Allah. Inni a'udzu bika. Sesungguhnya aku, a'udzu di sini, ya, aludzu wa altaji'u. Saya meminta kepadamu, saya memohon kepadamu. Ya Allah, ya, saya meminta perlindungan. Ya, memohon keamanan, perlindungan. Bika, ya, kepadamu ya Allah, minal khubuthi, dari al-khubuth. Secara bahasa, al-khubuth ini jamak dari kata khubith, yang berarti buruk. Ya, ini adalah sifat. Khubith itu sifat, dan yang dimaksud dari khubith di sini adalah syaitan. Yang dimaksud dari khubith ini adalah syaitan. Dan syaitan yang dimaksud di sini kalimat khubith adalah syaitan dari kalangan, ya, laki-laki. Maksudnya adalah bahwa syaitan itu ada juga gendernya. Ada yang gendernya laki-laki, ada juga gendernya perempuan. Ya, dan hadis ini menjadi bukti bahwa, ya, mereka itu, ya, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ya, al-khubuth jamak dari kata khubith. Yang dimaksud di sini adalah syaitan laki-laki. Wal khaba'ith
Al-khaba'ith ini jamak dari khabithah. Kalau tadi khubuth itu adalah jamak dari kata khabith, ya, sifat untuk laki-laki, al-khabithah sifat untuk perempuan. Dan yang dimaksud di sini adalah syaitan, syaitan perempuan. Dan ini menjelaskan juga bahwa ya syaitan ini bersemayam dan memilih tempat-tempat yang kotor. Ya, tempat-tempat yang kotor yang tidak bersih menjadi tempat tinggal mereka. Maka kita ya untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala membaca doa ini. Ya, kata Syekh Abdullah Al-Jibrin, al-jin atau syaitan ya laki-laki dan syaitan perempuan yang suka menetap di tempat qadaul haja ini, WC ini misalnya, itu akan mengganggu kita, ya, mengganggu otak kita, mengganggu ya fisik kita, maka kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pertanyaan, kapan dibaca? Ya, kapan dibaca? Ini sudah kita sebutkan, ada khilaf di antara ulama, ada yang menyebutkan ya sebelum masuk, ada yang menyebutkan sementara kita melangkah masuk ke tempat hajat, atau setelah kita berada di dalam. Ya, pendapat yang ketiga ya kita sebutkan bahwa nanti di dalam baru dibaca, ini dikuatkan dengan hadis setelahnya, Abi Ayyub. Ya, Abi Ayyub Al-Ansari. Ya, Abi Ayyub Al-Ansari ketika dia menyebutkan keadaan WC di Syam, di mana Syam itu WC-nya dibangun oleh selain Muslim, orang-orang Nasrani atau dianah yang lain yang kebetulan menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Maka Abu Ayyub mengatakan, wa nastaghfirullah azza wa jalla, dan kami ketika menyadari hal tersebut beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menguatkan pendapat yang ketiga bahwa bolehnya kita membaca zikir ya di dalam WC. Ya. Sebagian ulama memahami kalau dia lupa membaca doanya sebelum masuk, maka tidak mengapa membacanya di dalam. Langsung saja kita masuk pada hadis berikutnya, hadis yang ke-14. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qibla bi ghaitin wala baulin." Dari sahabat yang mulia Abi Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ketika kalian ya hendak masuk atau kalian masuk ke tempat qadaul hajah, ya, fala tastaqbilul qiblah, maka janganlah kalian menghadap kiblat, ya, ya wala tastadbiruha, dan janganlah kalian membelakangi kiblat ketika sedang buang hajat, baik itu buang air besar atau buang air kecil. Walakin syarriqu aw gharribu, akan tetapi ya menghadap timur dan baratlah kalian. Qala Abu Ayyub, ya berkata Abu Ayyub, faqadimna Syam, kami ya suatu hari sampai di kota Syam, fawajadna marahid, dan kami mendapati WC-WC mereka qad buniyat nahwal Ka'bah. Ya, ya, tempat ya buang hajat mereka itu telah dibangun menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Fananharifu anha, maka kami pun ya memosisikan diri kita ya tidak menghadap Ka'bah ketika buang hajat. Wa nastaghfirullah azza wa jalla, dan kami ya beristighfar kepada Allah azza wa jalla. Ya. Sudah kita jelaskan ini, wa nastaghfirullah azza wa jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Ayyub Al-Ansari, ini juga sahabat yang mulia. Ya, kisah yang paling ya disebutkan tentang keutamaan Abi Ayyub Al-Ansari adalah ketika Abi Ayyub Al-Ansari ini menjadikan rumahnya sebagai tempat persinggahan Rasulullah setelah hijrah. Ya. Jadi Abi Ayyub Al-Ansari yang memiliki nama lengkap Khalid ibn Zaid Al-Makhzumi, ya,
itu menjadi tuan rumah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di kota Madinah. Ya, ketika sampai di kota Madinah. Dan juga Abi Ayyub Al-Ansari ini banyak mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW. Bahkan ketika akhir hayat beliau, beliau meninggal sebagai syahid ketika bersama para sahabat yang lain dan para tabi'in mengepung kota Konstantinopel yang hari ini ya memiliki nama Istanbul di Turki ya. Karena ya Turki ini awal-awal keputusan untuk dikepung itu sudah didapat oleh para sahabat ya, sahabat yang belakangan meninggal dunia. Dan Abu Ayyub Al-Ansari ini meninggal ya sebagaimana kita sebutkan sebagai syahid di Istanbul pada tahun 53 Hijriah. Hadis yang diriwayatkan oleh beliau, "Idza ataitumul ghaita." Ya, ketika kalian telah sampai di al-ghaita. Ghaita ini adalah kinayah. Ya, kalau yang paham bahasa Arab akan mengartikan ghaid ini adalah kotoran yang keluar dari tubuh manusia. Ya, al-ghaid kotoran. Tapi al-ghaid di sini ya adalah memiliki makna asli tempat qada'ul hajat, al-makanul munkhafid. Dia sama dengan makna al-khala. Ya, makna al-khala. Tapi ya kalimat al-ghaid digunakan di sini untuk menghindari kata-kata kotor itu. Jadi al-ghaid memiliki makna asli adalah tempat qada'ul hajat, tapi juga diartikan ya sebagaimana di kalimat setelahnya ini ya al-ghaid wal baul. Ya, disebutkan di situ sebagai kotoran hewan ya, atau kotoran manusia atau kotoran siapapun ya, bisa hewan bisa juga manusia. Jadi makna al-ghaid di sini adalah kinayah agar tidak disebutkan secara langsung makna makna yang menjurus pada kotoran tersebut. Fala tastaqbilul qiblah bighaitin wala baulin. Maka ketika kalian sedang buang hajat baik itu ya buang air besar maupun buang air kecil, maka jangan ya menghadap kiblat. Wala tastadbiruha, dan janganlah kalian membelakangi kiblat. Walakin syarriqu aw gharribu, akan tetapi menghadap timur dan baratlah kalian. Mengapa Nabi SAW mengatakan seperti ini? Ya, menghadap timur dan baratlah kalian. Karena pada saat itu Nabi SAW berada di Madinah. Hadis ini diriwayatkan ketika Nabi SAW masih berada di Madinah. Dan kalau kita lihat peta, ya, maka kita dapati Ka'bah itu ya di bagian utaranya adalah Madinah. Ya, Mekah, ya kalau kita lihat bagian utaranya apa, kita akan dapati Madinah. Ya, jadi kalau kita berada di Madinah, ya, hendaknya kita menghadap timur atau barat ketika buang hajat. Ya. Sedangkan kalau kita di Indonesia, ya, dan posisi kiblat itu berada di bagian barat kita. Maka hadis ini tidak bisa diterapkan di Indonesia. Tapi secara makna, karena Nabi SAW mengatakannya di Madinah, bisa dikiaskan ya ketika posisi kita mungkin berada di timur atau baratnya Ka'bah. Maka pada saat itu kita buang hajat menghadap utara atau selatan. Ya, bisa dipahami ini ya. Jadi Nabi SAW mengatakan walakin syariqu wa gharibu, menghadap timur dan baratlah kalian ketika buang hajat, itu karena Nabi SAW mengatakannya ketika berada di Madinah. Dan kebetulan Madinah berada di bagian utara Ka'bah ya, atau Mekah. Kemudian ditambahkan oleh Abi Ayyub, ya beliau menambahkan qala Abu Ayyub faqadimna Syam, maka suatu hari kami menuju ke kota Syam. Syam ini adalah hari ini ya, bernama Suriah, bernama Palestina, ya, macam-macam. Dahulu Syam itu luas sekali, masuk di dalamnya Palestina, Suriah, Lebanon dan seterusnya. Tapi hari ini ya ketika kita sebutkan Syam selalu dikaitkan dengan Suriah. Dominannya
adalah di Suriah. Faqadimna Syam fawajadna marahid. Ya, kata Abu Ayyub, kami mendapati tempat qada hajat di Syam itu dibangun menghadap Ka'bah. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub? Fananharifu anha. Kami memalingkan ya bagian depan kami atau kami tidak membelakanginya, ya, wa nastaghfirullah azza wa jalla, dan kami beristighfar kepada Allah azza wa jalla. Hadis ini ya senada dengan atau memiliki pembahasan sama dengan hadis setelahnya. Ya, kita langsung bahas hadis yang ke-15 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, Umar bin Al-Khattab, ayahnya bernama Umar bin Al-Khattab. Qala raqitu yawman ala baiti Hafsah. Suatu hari, ya, saya menaiki rumahnya Hafsah. Hafsah ini memiliki hubungan saudara dengan Abdullah bin Umar. Ya, karena Hafsah bintu Umar, anaknya Umar bin Al-Khattab juga. Ya. Faraitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ya kami atau Abdullah bin Umar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang ya menyelesaikan hajatnya, buang hajat. Dan Abdullah bin Umar melihat ternyata posisi Rasulullah ketika buang hajat mustaqbil Syam. Ya, menghadap ke arah Syam, wa mustadbiral Ka'bah, dan membelakangi Ka'bah. Nah, tentu ini hadis ya bertentangan dengan hadis yang sebelumnya, yaitu hadis Abi Ayyub. Ya. Kemudian wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, mustaqbila Baitul Maqdis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Baitul Maqdis ketika buang hajat. Yang sebagaimana yang kita sebutkan, kalau kita lihat peta, posisi Madinah itu berada di tengah antara Syam dengan Mekah. Syam berada di bagian utara Madinah dan Mekah berada di bagian selatan, ya, selatan Madinah. Ya, jadi berada di tengah. Pada hadis ini kondisinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah, ya, di sebuah bangunan rumahnya Hafsah, istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika buang hajat, Abdullah bin Umar melihatnya dengan izin Allah dan takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada hikmah di dalamnya sehingga kita bisa mendapatkan ilmu darinya. Nabi SAW ketika buang hajat itu badannya arah depannya menghadap Syam, Baitul Maqdis, Palestina, dan membelakangi Ka'bah. Abdullah bin Umar ini sudah pernah kita jelaskan biografinya. Abdullah bin Umar ya memiliki banyak keutamaan, ya disebutkan oleh para ahli sejarah. Ya, Abdullah bin Umar ini termasuk yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga paling detail dalam mengikuti Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi SAW meninggal dunia, ya kadang Abdullah bin Umar ya melakukan sesuatu yang para sahabat dan tabi'in itu heran, kenapa Anda melakukan hal tersebut. Abdullah bin Umar pun mengatakan, dahulu saya pernah melihat Rasulullah melakukannya, maka saya juga melakukan hal tersebut. Dan masih banyak lagi ya bentuk semangat dari Abdullah bin Umar mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Hadis ini ya secara zahirnya mungkin bertentangan dengan hadis sebelumnya Abi Ayyub, yang dimana Abi Ayyub meriwayatkan sabda Nabi SAW untuk jangan membelakangi atau menghadap kiblat ketika buang hajat. Sedangkan hadis Abdullah bin Umar ada perintah, bukan perintah, ya Nabi SAW ya secara perbuatannya melakukan, ya menyelisihi apa yang disabdakan di hadis Abi Ayyub. Nabi SAW buang hajat, ya di hadis Abdullah bin Umar itu membelakangi kiblat. Ya, bagaimana cara korelasinya? Bagaimana cara kita mengkompromikan dua hadis yang zahirnya bertentangan ini? Ya, para ulama berbeda pendapat. Bagaimana menyikapi hal ini? Menjadi tiga pendapat. Pendapat yang pertama menyebutkan bahwa tidak boleh buang hajat membelakangi dan menghadap kiblat. Ya, tidak boleh buang hajat dalam keadaan membelakangi atau menghadap kiblat. Mutlaqan, baik itu di
padang pasir, ya, sebagaimana kita sebutkan al-khala itu adalah makan munkhafid, tempat yang rendah, jauh dari pandangan manusia, ya. Begitu pula ketika dia buang hajat di dalam bangunan yang dibangun oleh manusia. Jadi pendapat pertama tidak melihat apakah itu di bangunan atau di khala, di padang pasir, tidak boleh membelakangi atau menghadap kiblat ketika buang hajat. Ya, ketika buang hajat. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa sebaliknya, sebaliknya dari pendapat yang pertama bahwa boleh boleh menghadap kiblat dan boleh membelakangi kiblat ketika buang hajat. Dalil yang digunakan oleh pendapat yang kedua ini adalah hadis Abdullah bin Umar yang baru saja kita bahas hadisnya, ya, bahwa Abdullah bin Umar mendapati Rasulullah ketika melakukan qadaul hajah adalah membelakangi dan atau menghadap kiblat ketika buang hajat. Dan ini pendapat kedua dikuatkan dengan ada riwayat menjelang meninggalnya Rasulullah SAW bahwa Rasulullah di akhir hayatnya, ya, membolehkan untuk buang hajat, ya, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, sambil menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, sehingga, ya, hadis yang belakangan ini dia nasikh, dia yang menghapus hadis sebelumnya, hadisnya Abi Ayyub Al-Ansari, ya, karena dalam kaidah usul fikih bahwa nasikh itu harus dia belakangan datang, ya, dan dialah yang menghapus hadis yang sebelumnya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, dia menggabungkan dua hadis yang bertentangan ini. Jadi dia menggunakan metode jamak, memadukan. In amkana al-jam'u fala yuqaddamu tarjih. Kalau bisa dipadukan maka tidak perlu kita mentarjih salah satunya. Bagaimana cara mengkompromikannya menurut pendapat yang ketiga ini? Bahwa hadis Abi Ayyub Al-Ansari yang di dalamnya ada larangan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika buang hajat, itu ditujukan untuk mereka yang buang hajat di padang pasir, yang dimana saat itu seorang yang buang hajat bisa melihat, oh ini arah kiblat ini, karena dia terbuka, tapi dia jauh dari pandangan manusia. Jauh dari pandangan manusia itu khala. Apalagi di zaman dahulu orang melakukan perjalanan ketika buang hajat pasti mencari tempat yang rendah, jauh dari pandangan manusia. Iya. Namun tidak menghalangi pandangannya untuk mengetahui ini arah kiblat atau tidak. Jadi hadis Abi Ayyub ditujukan bagi mereka yang buang hajat di padang pasir, khala. Adapun hadis Abdullah bin Umar ini ditujukan bagi mereka yang buang hajat di dalam bangunan, buang hajat di dalam bangunan. Ya, sebagaimana hadis ini bahwa Rasulullah SAW buang hajat di rumahnya Hafsah. Ya, maka pada saat itu boleh dia menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Ya, ala kulli hal, pendapat yang ketiga ini banyak dinukil oleh para ulama, ya, dan menjadi dasar dibolehkannya ketika buang hajat itu eh, di dalam bangunan menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, sebagai penutup, ya, sebenarnya banyak adab-adab ya ketika buang hajat, ya, baik yang sudah kita sebutkan sebelumnya maupun belum kita sebutkan. Di antaranya adalah eh, ketika masuk ke ruangan yang khusus untuk buang hajat, maka kita mendahulukan kaki kiri kita. Ini sudah kita bahas di hadis sebelumnya tentang keutamaan menggunakan bagian kanan, ya, ketika melakukan hal-hal yang baik. Kemudian baca doa sebagaimana yang kita sebutkan pada malam hari ini, doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian ketika kita sudah atau sebelum masuk kita harus memperhatikan jangan sampai kita masuk ke dalam membawa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada kertas tulisan, ada tulisan di dalamnya ayat-ayat Allah, maka kita hindari ini. Kita periksa dulu, kemudian kita keluarkan, kita simpan di tempat yang aman. Kemudian ada juga adab ketika sudah berada di dalam, ya, yaitu menghindari menghadap kiblat atau membelakanginya. Itu, ya, kalau sebisa mungkin kita, ya, sebaiknya menghindari saja. Walaupun ada hadis yang membolehkan, kita lebih memilih pendapat, ya, saya secara pribadi, ya,
tetap kita berusaha untuk menghindari ketika buang hajat itu menghadap kiblat atau membelah kirinya. Nah, kemudian adab yang lain tidak berbicara ketika buang hajat di dalam WC misalnya. Ya, karena ada larangan dari syariat kita untuk berbicara. Kecuali dalam keadaan mendesak. Kecuali dalam keadaan mendesak, maka tidak mengapa secukupnya kita berbicara ya sesuai dengan kebutuhan kita. Eh, Kemudian ya adab yang lain ketika kita selesai ya menyelesaikan hajat kita, kita keluar dari WC dan kita gunakan kaki kanan yang pertama keluar, kemudian membaca doa ghufranaka berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makna ghufranaka adalah kami memohon ampunanmu ya Allah. Ya, saya kira ini yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar konsultasi syariah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan adab-adab yang sederhana ini menjadi perhatian kita. Dan ini kelebihan dari agama kita, ikhwah sekalian. Kadang orang di luar Islam itu menganggap remeh masalah ini. Ya, bahkan menjadi hal yang tidak diperhatikan. Namun agama kita begitu sempurna. Agama kita begitu sempurna sebagaimana disebutkan oleh MC tadi bahwa ya hal-hal yang seperti ini tidak dibiarkan oleh syariat. Ya, ya, tapi syariat kita menjelaskan adab-adabnya, menjelaskan tata caranya, hukum-hukumnya agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Karena di dalamnya ada ibadah. Ya, apatah lagi doa yang kita baca, Allahumma inni a'udzubika. A'udzu di sini kata para ulama meminta perlindungan kepada Allah. Dan meminta perlindungan kepada Allah adalah ibadah. Ya, ketika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini bernilai pahala. Bernilai pahala. Kemudian kita mendapatkan lagi pahala mengikuti sunnah Rasulullah. Ya, memasukkan kaki kiri pertama ketika masuk WC. Ya, ini sunnah dari Rasulullah. Keluar dari WC dengan kaki kanan. Ya, ini juga sunnah dari Rasulullah SAW. Dan adab-adab yang lain. Jadi, ya pelajaran ya pada malam hari ini ya tidak hanya sekedar adab kita pelajari, tapi juga bagian dari ibadah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah ya kita ini meminta perlindungan kepada Allah dari segala ancaman mara bahaya yang nampak oleh mata kita atau tidak nampak oleh mata kita. Iya. Sebagaimana dalam doa yang kita sebutkan, al-khubuth wal khaba'ith, ini juga ancaman. Ya, bahaya ini kita harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian kami kembalikan kepada moderator. Jazakumullah khairan Ustazi atas penjelasan yang sangat bermanfaat dan mencerahkan pada malam hari ini. Malam ini Masya Allah kita tahu ternyata Islam telah mengajarkan kepada kita hal-hal yang mungkin nampak sepele, sederhana, tapi ketika kita melakukan dengan ikhlas, tulus, dan itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini merupakan hal yang berkaitan dengan ibadah kita selanjutnya. Itu masalah bersuci dan bagaimana kita masuk ke dalam tempat-tempat yang kotor sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Ustaz kita. Baiklah para pemirsa sekalian, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan kirimkan pertanyaan Anda. Mengangkat tangan bisa. Bagi para pemirsa sekalian yang ingin mengangkat tangan langsung berkonsultasi dengan Ustadz, silahkan berkaitan dengan tema ataupun berkaitan dengan ibadah yang lainnya. Atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar. Silahkan para pemirsa sekalian. Ya. Apa ada yang ingin bertanya langsung? Silahkan. Kami berikan kesempatan untuk membuka mikrofonnya. Baik. Baik, mungkin satu pertanyaan Ustadz. Ini sudah muncul dari Bahtiar. Bahtiar Ogi. Apa hukumnya berudu di kamar mandi?
dan sebelum berwudu tentu harus membaca bismillah. Jika darurat tidak ada tempat wudu lainnya. Nah, Ustaz. Ya. Berwudu di dalam kamar mandi. Berwudu di dalam kamar mandi. Kalau kita memahami pertanyaannya, kita akan dapati kalimat kamar mandi ini ditujukan atau digunakan untuk mandi. Ya, digunakan untuk mandi saja, bukan buang air besar dan bukan buang air kecil. Kalau memang ya WC-nya itu ya dipisah ya antara WC untuk buang air besar, buang air kecil, maka ya beda. Kalau memang ada khusus untuk mandi, maka ini tidak mengapa. Maka tidak mengapa dia berwudu di dalamnya. Adapun kalau ya WC-nya itu disitulah buang hajat, disitulah dia mandi. Ya, ini sebenarnya pertanyaan ditujukan ke situ ya. Ya, tempat ya buang hajat di situ mandi, di situ buang hajat juga. Baik itu buang air besar maupun buang air kecil. Maka di sini ada beberapa syarat kalau memang dia tidak ada lagi tempat wudhunya selain di WC. Yang pertama, syarat yang pertama tadi kalau memang di luar WC ini tidak ada tempat wudhu dan tidak ada air bahkan yang ada airnya adalah di WC tersebut, maka ya dia harus memperhatikan kondisi WC-nya. Dia harus yakin bahwa WC tersebut tidak ada najis di sekitarnya. Iya, mau itu di tempat klosetnya, di bagian pijakan kakinya dia akan berpijak nanti berwudu. Ya, tentu dia harus menjamin kebersihan WC itu. Kemudian airnya dia juga harus menjamin airnya ini bersih. Ya, bisa untuk bersuci karena dia akan bersuci berwudu. Sedangkan kalau airnya memang dianggap ya airnya ya tahir, ghairu mutahhir, ya karena ada tiga jenis air. Ada air yang suci dan mensucikan, ada air suci tapi tidak bisa mensucikan. Seperti misalnya air sabun yang sudah berubah namanya menjadi air sabun bukan lagi air bersih. Iya, tidak bisa mensucikan itu. Tapi dia digunakan untuk buang hajat ketika cebok, mohon maaf, ya. Biasanya air ini yang ada di dalam WC. Iya. Adapun kalau kita mau bersuci, maka kita harus mencari dulu air yang memang tahirun mutahhir, suci dan mensucikan. Ya. Kemudian berikutnya eh, meyakini bahwa pakaian yang dia pakai itu ketika berwudu di dalam tidak terkena percikan-percikan kotoran. Ya, kalau misalnya dia sempat buang hajat juga di dalam WC itu, kemudian setelah buang hajat, ya dia berwudu setelahnya, maka dia harus jamin pakaian yang dia pakai tadi atau sempat dia pakaian lengkap, kemudian digantung misalnya, maka dia harus menjamin pakaian yang akan dia pakainya setelah berwudu itu harus dijamin tidak terkena percikan kotoran. Walaupun sudah dibersihkan lantai WC-nya misalnya, maka dia harus juga memperhatikan pakaian yang dia pakai tadi ketika masuk. Nah, jadi kesimpulannya boleh selama memenuhi syarat yang kita sebutkan tadi, ya adanya darurat, ya kemudian memperhatikan keadaan WC dari najis-najis yang ada diusahakan untuk dihilangkan. Wallahu taala a'lam. Baik, Masya Allah. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya ini, Ustaz, bukan dari kolom komentar. Ini ada pertanyaan yang masuk. Bismillah. Mau bertanya, Ustaz, bagaimana cara bersuci jika air sangat terbatas, misalnya dalam perjalanan? Nah, Ustaz. Ya ini menarik ini karena dalam perjalanan itu kadang air terbatas sekali. Iya, dan itu ada hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, Inna nahmilu ma'ana al-bahra wa laysa indana ma'un illa lisyurbi. Ya, atau kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kami dahulu berada di atas lautan dan kami hanya memiliki bekal air untuk minum. Afanatawadda'u bima'il bahar. Apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Iya. Kalau kondisinya seperti di hadis ini, maka tidak mengapa dia menggunakan air laut dalam perjalanan tersebut. Iya. Tapi kalau di atas kendaraan yang susah kita dapatkan air,
ya, maka yang ada boleh kita gunakan untuk berwudu. Ya, bagaimana caranya? Maka kita gunakan ya cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kata para ulama itu berwudu dengan satu gelas. Ya, gelas pada umumnya kita biasa gunakan untuk minum. Itu air yang ada dalam gelas itu cukup untuk berwudunya Rasulullah SAW. Seorang sahabat ya pernah ya mengkomplain apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa saya berwudu dengan satu gelas ini. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, air yang segitu tidak cukup untuk saya gunakan untuk berwudu. Ya, ini seorang sahabat bertanya kepada sahabat yang lain ya, ketika ya, mereka bertanya bagaimana cara Nabi SAW berwudu. Maka sahabat ini mengatakan, sesungguhnya ya ada orang yang lebih afdal darimu yang mampu berwudu dengan satu gelas air ini. Yang dimaksud oleh sahabat ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mau berwudu dengan air terbatas, sebisa mungkin kita mendahulukan rukun-rukun wudu. Ya, rukun-rukun wudu itu sebagaimana dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fawsilu wujuhakum wajah. Wajah ini termasuk rukun wudu. Ini harus terpenuhi terlebih dahulu rukun-rukunnya. Wa aydiyakum ilal marafiqi. Ya, tangan sampai siku. Wamsahu biru'usukum, dan basuhlah kepala kita. Ya. Ini juga rukun wudu berikutnya. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kemudian ya, membasuh bagian kaki. Ini rukun-rukun wudu. Kalau hanya bisa untuk anggota rukun wudu, air wudunya, maka ya diutamakan yang rukun wudu. Ya, airnya mungkin sedikit, nah, kita maksimalkan ini air sedikit nih pada anggota wudu yang menjadi rukun-rukun wudu. Ya, dan juga tentu membasuhnya satu kali saja. Ya, kita mengambil pendapat yang menyebutkan wajibnya satu kali, maka dibasuh satu kali. Ya, semaksimal yang bisa dilakukan dalam satu kali itu. Karena kalau sudah mengikuti sunnah misalnya, sunnahnya lebih boleh, yang penting ganjil, itu tidak akan cukup airnya. Tidak akan cukup airnya. Maka yang pertama adalah ya mengutamakan anggota wudhu yang rukun, kemudian membasuh anggota rukun ini dengan satu kali. Ya kalau kalau airnya sedikit, maka ya seperti itu keadaannya. Nah, wallahu taala alam. Nah, Nah, Ustaz, insyaallah. Syukur Ustaz atas jawaban dari pertanyaan yang tadi. Baik, pertanyaan yang selanjutnya Ustaz di sini dari Ummu Aksa. Apakah ketika wudhu kita harus berpakaian? Bagaimana hukumnya kalau hanya menggunakan handuk karena baru selesai mandi? Nah, Ustaz. ya, dalam syarat wudhu itu tidak ada syarat harus menutup aurat. Ya. Ketika berwudhu itu tidak disebutkan oleh para ulama harus menutup aurat baru dikatakan wudhunya sah. Tapi ya secara urf kebiasaan kita, dan ini untuk mengantisipasi jangan sampai kita tidak sengaja menyentuh kemaluan, mohon maaf. Karena menyentuh kemaluan ini termasuk pembatal wudhu. Ya, walaupun khilaf di antara ulama juga sangat kuat di sini. Ada yang menyebutkan menyentuh kemaluan ya karena syahwat itu baru dikatakan sebagai pembatal wudhu. Ada yang menyebutkan juga bahwa kalau dia tidak ada syahwatnya maka tidak membatalkan wudhu. Ya, intinya sebaiknya kita mencari aman, menghindari sentuhan ini baik secara langsung tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, dengan cara menutup aurat kita. Ya, kalau handuknya bisa menutupi aurat kita, alhamdulillah. Apatah lagi kalau kita berwudu ini banyak gerakan yang terjadi ketika berwudu. Mengangkat kaki nih, iya. Kemudian tangan juga akan membungkuk, ya. Tangan membasuh bagian kaki dan seterusnya. Maka sebaiknya lebih afdolnya adalah ketika berwudu menutup aurat kita, menutup aurat kita. Nah, Allahu a'lam. Oh, iya. Masya Allah. Nah, Ustaz, pertanyaan yang selanjutnya dari Bakhtiar Ogi. Di sini ada dua pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan yang pertama, apakah setelah mandi junub maka tidak diwajibkan lagi wudhu sebelum sholat? Kemudian pertanyaan yang kedua, Ustaz,
Misalkan tiba-tiba junub, tapi di daerah tersebut air sangat susah, atau semisalnya tiba-tiba pompa air rusak, sementara waktu sholat subuh sudah hampir terlewatkan. Apa yang harus dilakukan? Nah, Ustaz. Iya. Pertanyaan pertama tentang apakah seorang yang sudah mandi wajib dan hendak melaksanakan sholat berwudu kembali atau tidak? Ya, ketika dia sudah mandi wajib, maka sesungguhnya mandi wajib ini mengangkat baik hadas besar maupun hadas kecil dari seseorang. Jadi sudah mengangkat dua jenis hadas langsung. Maka ketika dia bertahan ya kesuciannya setelah mandi wajib, ya tidak ada batal wudu, ya misalnya tidak kentut, tidak buang air besar setelah buang hajat, dan tidak tidur, kemudian masuk waktu sholat, maka boleh dia langsung masuk dalam rangkaian sholat atau melaksanakan sholat tanpa berwudu kembali. Karena di saat itu dia masih dalam keadaan suci, masih dalam keadaan suci. Tapi tidak mengapa kalau dia mengambil air wudhu kembali, ya karena semakin banyak wudhu yang kita laksanakan, ya maka akan semakin bercahaya nanti anggota wudhu kita di hari kiamat nanti. Sebagaimana dalam pertemuan sebelumnya tentang keutamaan ya memanjangkan ya wudhu ya atau basuhan wudhu kita itu akan bercahaya di hari kiamat, dan cahaya itulah yang membedakan di antara umat-umat yang pernah hidup di dunia ini. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku itu dikenali ya dengan cahaya-cahaya yang bersinar dari anggota wudhu mereka. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan keutamaan ini dengan rajin-rajin berwudhu. Banyak pahala yang bisa kita dapatkan kalau kita berwudhu sebelum melaksanakan sholat, walaupun dia masih dalam keadaan suci. Nah, tapi intinya eh, dia boleh tidak berwudhu selama dia masih bisa mempertahankan ya kesucian setelah mandi wajib. Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua tentang seorang yang harus mandi wajib, entah dia setelah berhubungan suami istri atau mimpi basah, kemudian ternyata air tidak ada dan waktu sholat sudah dekat. Ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah berusaha mencari air dulu. Iya, berusaha mencari air untuk bersuci. Iya, kalau seandainya dalam pencariannya itu tidak ditemukan dan waktu sholat sudah masuk, iya, baik itu iqamah misalnya, sudah masuk waktu iqamah, maka boleh pada saat itu bertayamum. Boleh pada saat itu dia bertayamum, mencari bagian eh, tempat yang dimana ada debu, misalnya di tembok kah, ada di lantai, atau di tempat-tempat tertentu yang kita yakini ada debu, maka kita bertayamum. Kemudian, apakah tayamum ini mewakili mandi junub, Ustaz? Iya. Ini pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada seorang sahabat yang ya pada saat safar dia terkena junub dan hanya memahami bahwa ketika dia junub harus mandi, dan kebetulan tidak ada air pada saat itu. Maka dia berijtihad dengan membuka seluruh badannya dan mengguling-gulingkan tubuhnya di ya hamparan padang pasir. Ya, dia meyakini bahwa tayamum untuk orang yang junub adalah dengan melakukan itu, mengguling-gulingkan badannya sampai penuh dengan debu pasir di tubuhnya. Sampai beritanya kepada Nabi SAW, kemudian Nabi SAW mengatakan, Inna ma yakfika an taqula biyadaika hakata. Sesungguhnya kamu cukup dengan melakukan tayamum biasa, dengan menumpukan kedua tangan di tempat yang ada debu, kemudian membasuh bagian belakang tangan, kemudian membasuh muka, itu sudah cukup. Jadi tayamum, ya tayamum di sini mewakili untuk mengangkat hadas besar dan hadas kecil. Kalau tidak ada air untuk wudhu, maka tayamum. Setelah dia mencari tentunya. Kalau tidak ada air dan dia junub, dia mau mandi, maka cukup dengan tayamum biasa. Ya, tanpa harus mengguling-gulingkan seluruh tubuhnya. Nah, wallahu a'lam.
Baik Ustaz. Pertanyaan yang selanjutnya dari Al-Akh Malik. Afwan Ustaz, rukun wudhu di wajah apa termasuk mulut dan membasuh kepala termasuk telinga? Iya, Nah Ustaz. para ulama menyebutkan bahwa rukun wudhu yang muka itu mulai dari eh, telinga kita ini, ya pinggirannya, ya kalau bisa terlihat sini, sampai ketemu dengan lidah, ketemu lagi dengan telinga yang lain. Ini secara horizontal ukuran ukuran wajah, ini rukunnya. Kemudian dari secara vertikal mulai dari awal tumbuhnya rambut bagian atas wajah kita sampai rahang bagian bawah. Ini adalah bagian dari rukun wudhu. Nah, adapun kumur-kumur memasukkan air ke dalam hidung, ulama memahami bahwa itu adalah wajib-wajib wudhu. Ya. Dan ini masuk dalam anggota wajah kita. Ya. Ketika kita misalnya tidak ada air untuk kumur-kumur, ya, untuk hidung kita misalnya, maka cukup kita basuh jari kita dan kita ya basahkan jari ini kemudian masukkan ke dalam mulut dan hidung kita. Itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup dia melakukan wajib-wajib wudhu tadi. Jadi bukan berarti wajib-wajib wudhu ini ditinggalkan tidak mengapa. Ya, tidak. Ya, tetap wajib-wajib wudhu ini harus terpenuhi. Kalau airnya terbatas, maka boleh dengan cara tadi, ya kita basahkan tangan kita atau jari kita, kemudian kita bersihkan bagian dalam, kemudian bagian hidung. Kalau mau sempurna ju al-ma fi famihi, ya menggerakkan air ke dalam di dalam mulutnya. Iya, wallahu taala. Jadi semampu dirinya. Kemudian hidung dan mulut ini bagian dari anggota muka ini, tapi berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung hukumnya wajib wudhu. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, pertanyaan yang selanjutnya dari hamba Allah. Apakah orang dalam kondisi junub boleh membaca ayat 3 kul sebelum tidur? Nah Ustaz. Iya, kalau dalam keadaan junub, ya yang dilarang baginya adalah menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf, ya itu yang dilarang. Sebagaimana dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Ya, tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang yang suci. Ya, di sini ada tafsiran di antara ulama, ada yang memahami bahwa yang dimaksud al-mutahharun di sini adalah para malaikat. Sebagian lagi memahami yang dimaksud al-mutahharun di sini adalah orang yang bersuci. Ya. Maka ketika seorang yang junub hendak membaca Al-Quran, maka sebisa mungkin tidak menyentuh secara langsung. Entah dia memakai alas, ya, mungkin dia butuh membuka mushaf misalnya, maka pakai kos tangan misalnya boleh, menghindari menyentuh langsung mushaf. Kalau misalnya dia hanya membaca dari hafalannya, maka tidak mengapa. Itu tidak melakukan sentuhan langsung kepada mushaf. Tapi dengan murajaah dia sudah hafal 3 qul, maka tidak mengapa dia membacanya dalam keadaan junub. Ya, sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha dalam banyak hadisnya itu memurajaah hafalannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah sementara junub. Nah, boleh juga seorang yang junub mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, mendengarkan ayat Al-Qur'an yang diputar misalnya untuk menguatkan hafalan misalnya murajaah. Ya, wallahu a'lam. Baik, untuk Ibu Siti Nahar, eh, tadi beliau minta untuk dituliskan doa Rasulullah untuk Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Mungkin kalau tidak salah Ustadz ini doa masuk WC. Iya. Eh, tadi kami sudah tuliskan tadi Ibu Siti Nahar tadi.
Maaf, tadi kita sudah tuliskan dan coba kita scroll ke atas kolom komentar. Tadi kita sudah kirimkan juga doa masuk WC dan doa keluar WC. Iya. Baik Ustaz, mungkin pertanyaan selanjutnya. Afwan Ustaz, bagaimana membaca tahmid ketika bersin di dalam WC? Baca doanya ya. Nah, Ketika Ustaz, baca tahmid, iya baca tahmid. doanya ketika bersin di WC. Iya. eh Ketika kita bersin, ya ketika kita bersin di dalam WC boleh mengucapkan alhamdulillah. Ya, boleh mengucapkan alhamdulillah. Ya, sebagaimana dalam hadis Abi Ayyub Al-Ansari yang kita sebutkan, ya tentang mereka mendapati WC-nya itu menghadap kiblat dan belakang kiblat, mereka beristighfar kepada Allah di dalam WC tersebut. Zahir hadisnya di situ ada kebolehan yang membaca zikir di dalam WC. Tapi ya sebagai adab kita menjaga kehormatan doa, apalagi ada lafzul jalalah yang kita sebutkan nanti, maka sebaiknya di dalam hati saja. Kalau ada bersin misalnya, maka cukup direndahkan suara suara tersebut, ya, atau kalau bisa di dalam hatinya dia mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, eh, setelah mandi jenazah, apakah boleh mewudui jenazah? Ini dari pertanyaan Abdurrahim, Bapak Abdurrahim. Nah, Ustaz. Bagaimana pertanyaannya? Setelah memandikan jenazah, mewudukan jenazah? Nah, Ustaz. Setelah memandikan jenazah, apakah boleh mewudui atau mewudukan jenazah? Oh, artinya dia membasuh anggota wudhunya jenazah itu ya. Nah, Ustaz. Oh, nah. Diwudukan. Iya, saya kira memang ya dalam ya, memandikan jenazah itu didahulukan dulu anggota wudhunya sebelum Ya. dibasuh keseluruhan. Iya, tentu sebelumnya kita keluarkan kotoran dalam dalam perutnya, ya ini. Kemudian setelah itu kita bersihkan daerah yang keluar kotoran ini. Kemudian setelah itu kita basuh anggota wudhunya, seakan-akan dia berwudhu, ya kita basuhkan untuk anggota wudhunya. Baru setelah itu dimandikan dari atas ke bawah, ya dari atas ke bawah. Ini ada tata cara memandi jenazah kan? Akan dibahas nanti kalau dalam momen-momen tertentu ketika ada daurah tata cara memandikan jenazah, mengkafani jenazah dan seterusnya. Wallahu a'lam. Iya, Masya Allah. Baik Ustaz, pertanyaan dari hamba Allah. Setelah kita tayamum untuk junub dan setelah kita mendapatkan air, apakah tetap wajib mandi junub lagi atau bagaimana Ustaz? Iya, di sini pembahasannya terkait eh, apakah tayamum itu, iya, apakah tayamum itu seperti wudhu atau tidak? Ya, di sini sababul khilafnya dibahas dalam pembahasan fikih. Kalau yang diyakini bahwa tayamum itu sama dengan wudhu, maka walaupun ada air, maka boleh dia tetap melaksanakan sholat berikutnya dengan tayamum sebelumnya. Kalau seandainya tayamum itu dihukumi seperti wudhu, maka walaupun ada air, maka dia boleh tidak berwudhu selama dia tidak batal tayamumnya dan sholat dengan tayamum yang pertama tadi. Tapi kalau sababul khilafnya adalah eh, tayamum ini dia hanya sebagai rukhsah, bukan sebagai pengganti wudhu. Ya. Kalau dipahami bahwa tayamum ini adalah rukhsah dalam keadaan darurat, keadaan tertentu, maka ketika ada air, maka tayamum itu otomatis batal. Ya, ini inti yang harus kita paham di sini. Dan para ulama sepakat bahwa tayamum itu adalah rukhsah, kemudahan yang diberikan kepada seorang yang dalam keadaan darurat, tidak memiliki air. Nah, ketika air itu ada, maka otomatis tayamum sebelumnya menjadi batal dan ketika kita akan hendak melaksanakan sholat, kita perlu berwudu dengan air yang sudah ada tadi. Ya, kita harus perlu berwudu dengan air yang ada tadi. Walaupun kita ini dalam keadaan suci dengan tayamum sebelumnya. Karena otomatis tayamum yang di awal itu batal dengan adanya air. Wujudul ma.
Nah, ini wallahu a'lam. Baik. Baik Ustaz, bismillah. Pertanyaan yang selanjutnya dari Ibu Megawati. Afwan Ustazah, Afwan Ustaz, Masya Allah. Bagaimana hukumnya itu kalau kita mau mandi wajib dari hadas besar atau junub? Apakah kita ucapkan dalam kamar mandi atau ucapkan memang sebelum masuk ke kamar mandi? Iya, ini sempat kita bahas barusan di pembahasan hadis pertama. Idza dakhala idza dakhala al-khala, kata Nabi, kata Anas bin Malik, ya, ketika menceritakan keadaan Nabi SAW, bahwa Nabi SAW telah masuk. Ya. Sebagian ulama memahami bahwa boleh membacanya setelah masuk di dalam WC. Ya, dan bacaan ini Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith juga kebetulan tidak ada lafaz jalalah di situ. Hanya domir saja, bika. Ya, sebagian ulama melihat selama tidak ada lafzul jalalah boleh kita baca di dalam. Ya. Dan ini dikuatkan juga dengan hadis setelahnya Abi Ayyub Al-Ansari ketika para sahabat beristighfar karena melihat WC-nya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, tempat jongkoknya ya kalau bahasanya kita itu. Mereka beristighfar. Zahirnya mereka beristighfar di dalam tempat hajat itu, qadaul hajat. Maka boleh. Iya. Tapi ya sebaiknya secara adab itu dibaca sebelum. Iya. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan ada 3 pendapat sebelum masuk, ya, sebagaimana dalam hadis idza arada, ya, ketika dia ingin, ya. Yang kedua, pendapat yang kedua, ketika dia sudah melangkah di pintu, ya, di pintu WC ini, dia baca doa itu. Pendapat yang ketiga adalah ketika sudah berada di dalam, sebagaimana dalam hadis idza dakhala, ya, setelah Rasulullah masuk ke dalam kemudian membaca Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi. Ala kulli hal, khilaf ini ya tidak ada masalah, mau dia baca sebelum masuk, mau dia sementara di pintu WC-nya atau setelah di dalam, maka tidak mengapa. Ya, lebih khusus untuk yang di dalam ini, ya, kita katakan sebaiknya di luar. Ya, tapi tidak kita salahkan orang yang membaca setelahnya. Boleh jadi dia lupa baca sebelumnya misalnya. Ya, dia baru teringat di dalam, maka tidak mengapa. Kata Syekh Abdullah Jibrin, boleh. Boleh dia membacanya ketika dia dalam keadaan lupa sebelumnya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ini pertanyaan terakhir mungkin Ustaz, yaitu apakah ketika kita memandikan jenazah kita harus berwudu? Nah Ustaz. Ya, ada riwayat dalam mazhab Syafi'i itu bahwa seorang yang sudah memandikan jenazah hendaknya berwudu kembali dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab yang lain, ya, tidak mewajibkan berwudu kembali bagi mereka yang sudah memandikan jenazah. Ya, pendapat yang lebih kuat pendapatnya adalah tidak mengapa dia tidak berwudu. Tidak mengapa dia tidak berwudu setelah memandikan jenazah. Karena hukum asalnya eh, dia memandikan jenazah itu tubuh jenazah itu suci, bersih. Iya, kecuali kalau dia memang menyentuh kotoran. Ya, tentu harus dibersihkan tangannya atau dia kan pakai kaos tangan ya. Ya, saya kira aman juga kalau orang sudah memandikan jenazah, aman, tangannya tidak menyentuh kotoran. Iya. Secara zohirnya bahwa jenazah itu suci dan dia tidak menjadikan orang lain itu tiba-tiba setelah dimandikan dia harus berwudu kembali atau wudhunya batal kemudian dia harus berwudu, ya, tidak ada yang menyebabkan seorang itu batal hanya karena memandikan, karena bukan pembatal wudhu orang yang memandikan jenazah. Tapi kita menghargai pendapat Syafi'i yang, ya, karena ada beberapa hadis yang menyebutkan seperti itu, ya, bahwa setelah memandikan jenazah dia berwudu kembali. Nah, wallahu a'lam. Naam, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustazi atas pencerahannya pada malam hari ini. Alhamdulillah, luar biasa pada malam hari ini kita telah mendengarkan pemaparan dari Ustaz kita berkaitan dengan tema yang sudah dijelaskan, yaitu berkaitan dengan adab buang hajat atau masuk ke kamar mandi. Alhamdulillah juga kami berterima kasih kepada para pemirsa sekalian yang sudah berpartisipasi dalam kajian kita pada malam hari ini.
Semoga apa yang kita dapatkan itu bisa insya Allah kita amalkan bersama-sama insya Allah. Baiklah, mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.